Saya dikasih mic ini, cuman nggak bunyi. Oh, bunyi. Itu aja deh. Kenceng bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita banyak nikmat dan juga kesempatan. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaat di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah jam 4 lewat, kita buka saja kelas ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang sebelum kelas ini berarti hijrah ke Habasyah. Sedikit kita menukik sebentar ke bagian dari tantangan dan juga perlawanan Quraisy terhadap kaum muslimin seperti apa yang mungkin selama ini kita mendengar dan juga sudah banyak membaca ya tentang bagaimana Quraisy itu melakukan perlawanan dan juga serangan-serangan terhadap dakwah di era-era atau di awal-awal Islam itu tumbuh ya. Mulai dari usaha usaha-usaha untuk menzolimi Rasulullah, kemudian juga menyiksa para sahabat, dan juga membuat stigma-stigma buruk, opini, kemudian juga membuat menyudutkan Al-Quran dan segala macamnya. Hari ini insya Allah kita akan bahas sedikit beberapa tantangan-tantangan dan juga usaha-usaha dari orang-orang Quraisy dalam rangka menghambat dan juga mengheningkan dakwah. Sebentar. Saya share dan kalau nggak ada LCD-nya agak repot. Ya, tekanan-tekanan dan perlawanan dari Quraisy bagaimana terhadap dakwah Rasulullah SAW. Artinya tekanan ini diawali dengan tekanan-tekanan terhadap keluarga ataupun Bani Hashim selaku dari keluarga Rasulullah SAW, selaku pelindung dari dari Rasulullah SAW. Artinya kalau kita melihat lebih jauh lagi, dulu sempat kita bahas tentang bagaimana sistem kabilah, sistem kesukuan di masyarakat Arab, yaitu bagaimana orang-orang Arab itu sangat menekankan tentang asobiyah, sangat-sangat menekankan tentang asobiyah. Bagaimana asobiyah ini sangat kental, keluarga itu sangat-sangat kuat perikatannya dan juga pertaliannya dibandingkan hal-hal yang lainnya. Artinya sangat-sangat kental. Sehingga ada istilah tolonglah saudaramu atau keluargamu, baik itu yang zolim ataupun yang dizolimi. Bahkan nanti ketika zaman Rasulullah juga, ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul juga, istilah itu masih tetap diungkapkan dan juga menjadi sebuah hadis. Bahwa tolonglah saudaramu yang zolim dan juga dizolimi. Kalau jelas, kalau dizolimi kan jelas kita tolong. Tapi bagaimana cara menolong yang zolim? Nah, di masa jahiliyah, di masa di masa kesukuan atau sebelum diangkat Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi, itu orang yang zalim pun ditolong gitu. Artinya keluarga yang zalim pun ditolong sama keluarganya. Apalagi dizolimi gitu kan. Namun nanti ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi, kemudian nanti di masa Madinah ya, di periode Madinah, Rasulullah pun mengucapkan hal itu. Tolonglah saudaramu yang zalim dan juga yang dizolimi. Tolonglah keluargamu yang zalim dan juga dizolimi.
Namun ada catatannya. Bagaimana Rasulullah sahabat bingung ya? Kalau itu kan dulu ya kayak gitu kita kan. Bagaimana sekarang kita nih? Bagaimana menolong orang yang zolim? Ya Rasulullah menjelaskan yaitu dengan cara memegang tangannya agar dia tidak zolim. Tapi kalau di zaman sebelumnya keluarga yang zolim itu ya kita tolong gitu. Jadi ya sempat dibahas kalau ada dua orang yang bertikai di antara berbeda bani gitu, berbeda suku, maka suku itu akan ribut gitu. Entah itu masalahnya apa, yang penting ribut dulu, berantem dulu, perang dulu, baru setelahnya baru ini masalahnya apa gitu. Kayak gitu. Jadi baru tahu apa, baru tanya masalahnya apa. Namun kalau apa di masa Rasulullah tidak seperti itu. Artinya tidak sampai seperti itu. Sehingga apa namanya Rasulullah dalam tanda kutip memanfaatkan sistem kesukuan, memanfaatkan sistem kabilah asobiyah ini untuk memagari, untuk mengamankan roda dakwah. Dan itu cerdiknya Rasulullah, cerdasnya Rasulullah di situ. Memanfaatkan Bani Hashim untuk melindungi dakwah, dan juga sampai orang-orang Quraisy itu frustasi. Makanya di judulnya itu tekanan kolektif. Ya, kalau antum buka PowerPoint-nya ataupun slide-nya, itu judulnya adalah tekanan kolektif terhadap keluarga atau Bani Hashim. Kenapa dikatakan kolektif? Karena sejak awal suku-suku di Mekah itu tidak berjamaah gitu dalam tanda kutip ya. Tidak berjamaah, tidak bersama-sama berupaya untuk menghentikan dakwah. Karena mereka sifatnya kesukuan. Bani Mahzum ya udah urusannya Bani Mahzum, kemudian Bani Asad, Bani Abdus Syams ya udah mereka urusannya seperti itu gitu. Urusannya masing-masing pribadi sendiri-sendiri, dan juga mulai apa namanya memusuhi Rasulullah pun secara masing-masing suku gitu, tidak secara kolektif. Nah, baru tersadar mereka setelah Rasulullah SAW dakwahnya sudah mulai menyebar, baru mulai tersadar bagaimana mereka harus bersatu gitu. Artinya tekanan kolektif terhadap keluarga Bani Hashim. Jadi upaya mereka ataupun apa orang-orang Quraisy secara kolektif bersama-sama lintas kelompok, lintas bani ya kalau saya sebut ya, lintas etnik lah kalau sekarang kita nyebutnya, lintas bani untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW dengan cara mendekati kemudian membujuk keluarga Bani Hashim, terutama pemimpinnya yaitu Abu Thalib seperti itu. Kenapa? Karena selama ini pendekatannya pendekatan individual aja, gitu kan. Kita dengar ada yang apa Walid bin Mughirah, kemudian Abu Jahal, kemudian Abu Lahab, ya Abu Lahab keluarga sendiri sebenarnya. Kemudian lain-lain itu berusaha menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara individual, belum tahap kolektif, gitu. Jangan dikira mereka sudah bersatu, belum. Di awal-awal itu mereka nggak bersatu. Orang-orang Quraisy itu tidak bersatu untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Dan inilah sebenarnya titik terlemah terhadap asobiah mereka sendiri, yaitu yang mereka bangun sendiri gitu. Sistem asobiah mereka bangun sendiri, kemudian pendekatannya individual. Makanya kita dengar kan Bilal itu disiksa sama siapa? Umayyah bin Khalaf ya. Ya, Umayyah bin Khalaf itu ya Bani sendiri enggak ya, dan Bilal menjadi budaknya. Kemudian nanti Ammar bin Yasir dari Bani Mahzum, keluarga Yasir itu yang disiksa. Jadi nggak bisa mereka memusuhi ataupun apa namanya mengintimidasi orang-orang Islam di luar dari kaumnya, di luar dari sukunya atau baninya. Sehingga mereka yang menyiksa para sahabat sesuai dengan baninya masing-masing, sukunya masing-masing, tidak bisa lintas bani. Karena kalau sampai lintas, misalnya Abu Jahal menyiksa Utsman bin Affan misalnya, itu kan udah beda bani tuh. Abu Jahal dari Bani Mahzum, Utsman bin Affan dari Bani Abdus Syams. Itu bisa ribut antara Bani Mahzum dengan Bani Abdus Syams. Dan itu ributnya bukan ribut memperjuangkan Islam, bukan, memperjuangkan asobiahnya, kayak gitu. Ataupun yang lainnya, walaupun itu budaknya siapa, tapi nggak boleh disiksa oleh bani yang lainnya, gitu. Jadi jangan dikira yang menyiksa para sahabat tuh semua orang Quraisy, bukan. Itu mereka orang-orang yang berasal dari baninya masing-masing, kabilahnya masing-masing, bukan lintas bani kemudian disiksa. Setiap ketemu dari bani mana
yang sudah masuk Islam dipukulin, enggak seperti itu. Jadi masing-masing bani itu punya aturan sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar, dan ini tidak bisa, ini sudah ketentuan dari Asobiah itu sendiri, orang-orang Quraisy itu sendiri, nggak boleh menyiksa ataupun menzolimi dari kabilah lain. Dan itu aturan mereka seperti itu. Makanya Rasulullah itu dalam tanda kutip aman, ya aman. Karena apa? Karena Bani Hashim sudah siap membela keluarganya sendiri, walaupun bentuknya bukan bentuk dalam pembelaan secara akidah, gitu. Pembelaannya pembelaan asobiyah, dan ini dimanfaatkan dengan baik-baik oleh Rasulullah SAW. Nah, itulah sebenarnya titik terlemah dari asobiyah ataupun orang-orang Quraisy ketika itu. Masyarakat kabilah yang tidak pernah menyelesaikan masalah mereka itu secara bersama-sama. Pokoknya urusan bani, urusan internal, nggak usah ikut campur yang lainnya. Kalau ada ikut campur dari bani lain, maka urusannya adalah peperangan, kayak gitu. Itu orang-orang jahiliyah seperti itu. Nah, Rasulullah cerdiknya di sini, bermainnya di sini. Rasulullah secara alami kemudian membuat tanda kutip ya pagar pagar alamiah dengan sistem asobiyah ini, dan juga Islam pun secara alaminya adalah membentuk jamaah, gitu. Makanya kalau ada orang Islam yang nggak berjamaah itu agak aneh, gitu. Ada orang Islam cuman nggak mau bersama-sama, apalagi jarang salat ya ikhwan ya, yang laki-laki ya, jarang ke masjid gitu berjamaah, jarang bersilaturahim, itu ya, agak ada yang error gitu Islamnya. Perlu diluruskan gitu. Karena secara nature, by nature itu Islam itu berjamaah. Mulai dari awal terbentuknya munculnya Islam itu berjamaah. Makanya lintas bani kan ketika di apa namanya Darul Arqam, itu kan lintas bani. Berkumpul para sahabat yang masuk Islam, tempo hari kita sudah sebutkan, itu dari setiap bani paling nggak ada perwakilannya mereka yang masuk Islam gitu. Dan kaum muslimin walaupun itu di awal-awal itu masih kecil, namun tetap tetap berjamaah. Itulah karakteristik Islam sebenarnya. Jadi kalau yang ada sembunyi-sembunyi, Islamnya jarang keluar gitu, atau murung di kamar aja ada orang Islam kayak gitu, yang laki-laki terutama ya, itu ya perlu diluruskan lah sebenarnya. Islam itu alaminya adalah berjamaah. Nah, di saat Quraisy ini tidak bisa menggunakan kolektivitas, tidak bisa menggunakan sistem yang ya karena dia terbatas oleh sistem mereka sendiri yang mereka buat, Islam dari awal sudah berjamaah. Nah, ini uniknya Islam. Jadi sekarang kita malah terpecah-pecah ya, jauh gitu, berbeda. Bahkan musuh-musuh Islam bersatu, kitanya berpecah-pecah gitu kan. Jomplang jadinya. Apa namanya? Bertolak belakang. Ya alaminya Islam itu berjamaah, apapun itu partainya, misalnya kalau sekarang kita ngomong partai, apapun itu harokahnya, itu seharusnya berjamaah dalam hal-hal yang disepakati. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak disepakati, udah itu namanya perbedaan. Jadi sudah perbedaan adalah rahmat di situ maksudnya. Gitu. Ketika memang berbeda dalam hal fikih, berbeda dalam hal cabang ya furu'iyah, bukan dalam hal akidah tentunya ya. Kalau Islam yang kayak Syiah itu jelas berbeda memang. Tidak bisa kita bersatu. Jadi kalau Islam yang berbagai macam harokah, apalagi di Indonesia banyak itu harokahnya ya, seharusnya sudah berjamaah. Tapi sekarang ya subhanallah kita berpecah-pecah, mudah diombang-ambing ya seperti sabda Rasulullah mungkin ya. Kita seperti buih di lautan banyak, cuman ya nggak punya kekuatan karena tidak berjamaah. Justru malah musuh Islam dalam tanda kutip ya, musuh Islam itu berjamaah untuk berusaha merongrong Islam, merusak Islam dan segala macamnya. Nah, Quraisy baru tersadar itu setelah beberapa tahun Rasulullah SAW berdakwah. Jadi kalau mau dihitung ya sekitar berapa sampai Rasulullah mulai dakwah terbuka baru Quraisy bersadar gitu. Jadi kan dakwah terbatas 3 tahun. Ya mungkin ya tahun keempat baru mereka sadar butuh kolektivitas dari Quraisy gitu, dari mereka sendiri untuk menghadapi keluarga Bani Hashim. Gitu. Karena kalau sendiri-sendiri nggak mungkin. Gitu. Bani Mahzum dengan perwakilannya siapa? Walid bin Mughirah misalnya datang, nggak bisa. Gitu. Tapi mereka berkolektivitas mendatangi Bani Hashim untuk berusaha
menyerahkan Muhammad lah gitu, menyerahkan Rasulullah untuk dihukum atau ya bahkan sampai dibunuh. Nah, Quraisy sendiri melakukan perlawanan di prolognya. Quraisy sendiri melakukan perlawanan terhadap dakwah Rasulullah secara bertahap sesuai dengan tatanan budaya masyarakat jahiliyah gitu. Jadi artinya mereka di awal tadi saya katakan jahiliyah punya aturan-aturan yang nggak bisa dilanggar, aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat mereka. Kita dulu sudah bahas bagaimana eh, kebiasaan, kemudian humus, aturan-aturan mereka, kemudian peraturan mereka yang nggak boleh dilanggar. Bahkan sempat terjadi peperangan, kemudian didamaikan dengan peristiwa apa Hilfu Fudul kan gitu. Berusaha untuk menjauhkan atau menyingkirkan kezoliman yang ada di kota Mekah. Karena apa? Karena kalau kota itu nggak aman, maka orang-orang nggak aman juga untuk berdagang kan gitu. Nggak aman untuk berdagang, kemudian nggak aman untuk investasi. Gitu. Sehingga kota ini menjadi kota mati pada akhirnya. Gitu. Dan itu akan merugikan mereka sendiri. Gitu. Merugikan masyarakat jahiliyah itu sendiri. Quraisy itu sendiri akan rugi. Makanya dibuat aturan-aturan oleh mereka yang apa namanya tidak boleh antar bani, antar suku itu terjadi kezoliman, terjadi apa namanya eh, kerusuhan dan segala macamnya. Sehingga setiap ada perubahan yang dilakukan, itu pasti akan mendapat tantangan atau akan mendapat hambatan dari mereka. Termasuk perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi mereka akan sulit untuk melakukan perubahan. Sehingga setiap perubahan itu akan dianggap oleh mereka sebagai suatu pelanggaran. Gitu. Suatu pelanggaran, kemudian membuat apa namanya mengada-ngada gitu kan. Nenek moyang kami dulu mengajarkan seperti ini kan di Al-Qur'an suka banyak ayat-ayat seperti itu ya. Sehingga ketika ada perubahan ya dianggap pelanggaran gitu. Dan membuat apa namanya lambat untuk ya mereka sendiri terhadap respon dari dakwah Rasulullah SAW. Mereka nggak bisa tuh ketika ada seorang yang agak nyeleneh, itu urusan baninya. Gitu. Bukan urusan bani lain, bukan urusan saya gitu. Itu urusan misalnya di Bani Hashim, Rasulullah SAW membuat ajaran baru kan gitu. Kalau dianggap seperti itu oleh orang Quraisy membuat ajaran baru, itu urusan Bani Hashim, bukan urusan saya gitu. Saya di luar Bani Hashim kayak gitu kan orang-orang guys seperti itu sifatnya. Sehingga dakwah Rasulullah semakin menyebar, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu sebenarnya dianggap yaitu urusan Bani Hashim. Makanya nanti mereka datang ke ketua Bani Hashim gitu. Jadi kepala kepala sukunya Bani Hashim yaitu Abdul Muthalib. Nah, di saat mereka lambat merespon dakwah Rasulullah, ya, Rasulullah sudah mulai menyebar dengan Darul Arqam, dengan yang lain-lainnya, itu adalah bagi Rasulullah itu menjadi suatu peluang. Ya. Kita harusnya pintar gitu seperti Rasulullah. Rasulullah pintar, sangat cerdas, cerdik memanfaatkan peluang. Di saat mereka bengong, bingung, gak bisa ngapa-ngapain, Rasulullah sudah berakselerasi dengan sangat luar biasa, dengan sangat jauh gitu. Nah, kemudian di saat yang sama Rasulullah SAW melakukan intensitas dakwah yang sangat luar biasa. Ya bayangkan di tahun 3 tahun pertama ya, 3 tahun awal itu Darul Arqam kan kemarin kita bahas di masa-masa 3 tahun pertama dakwah terbatas itu kisaran hanya 20 orang yang masuk Islam. Namun setelah periode dakwah terbuka kan nanti 3 tahun apa namanya 3 tahun pertama dakwah terbatas, kemudian tahun ke selanjutnya adalah dakwah terbuka, mulai disiarkan gitu kan, sampai kita kemarin bahas hijrah ke Habasyah itu ada berapa orang? Ada yang masih ingat nggak? Yang hijrah ke Habasyah 25 itu yang awal, yang pertama. Nah, kan ada yang kedua tuh, sekitar hampir berapa puluh gitu kan. Nah, kalau di total-total itu kan nggak semua yang hijrah ke Habasyah kan. Di total-total itu di tahun kelima, itu kan hijrah Habasyah di tahun kelima, itu sekitar 150 orang yang masuk Islam. Jadi 3 tahun pertama hanya 20 orang, dakwah terbatas. Kemudian dalam kurun waktu 1,5 tahun lah, itu kan nggak nyampe 5 apa 2 tahun pas gitu. 1,5 tahun itu yang memeluk Islam itu sekitar 150 orang. Artinya peningkatannya sangat luar biasa. 6 kali lipat ya, 150. Iya, kurang lebih lah segitu.
Katanya dari 20 ke 150 kan lonjakannya luar biasa gitu. Nah, Quraisy nggak bisa apa-apa. Bingung mereka, kebingungan. Karena nggak bisa mengintervensi Rasulullah. Harus datang ke Bani Hashim. Karena ini urusan Bani Hashim sebenarnya. Gitu. Jadi nggak bisa kayak kita di masyarakat ada nyeleneh langsung gitu di apa dihakimi, nggak bisa. Masyarakat Quraisy itu nggak mengenal sistem seperti itu. Sistem mereka adalah urusan dari keluarganya, asobiyah. Makanya kecerdasan Rasulullah di sini memanfaatkan sistem asobiyah untuk menjaga keberlangsungan dakwah. Nah, itu kan seperti memanfaatkan sistem jahiliyah ya, boleh dong pakai sistem jahiliyah karena ini kan berlaku jahiliyah gitu kan untuk melangsungkan atau menjalankan atau menjaga keberlangsungan dakwah seperti itu. Jadi luar biasa. Quraisy merasa terbebani dengan tatanan yang mereka sendiri nggak bisa rombak gitu kan, nggak bisa mereka langgar. Ya paling satu dua orang yang mau nyeleneh lah, kayak Abu Jahal gitu kan. Abu Jahal tuh ada agak nyeleneh dia mau mendobrak tatanan itu dengan ya udah langsung aja kita bunuh Rasul gitu. Termasuk Umar bin Khattab kan. Kalau sejarahnya kan gitu, ketika dia sebelum mau masuk Islam kan niatnya mau membunuh Rasulullah gitu. Qadarullahnya ada hidayah di situ, bahkan malah masuk Islam. Nah, dua orang ini yang memang agak nyeleneh di kaumnya masing-masing, dari Bani Mahzum dan juga dari baninya Umar bin Khattab gitu, Bani Adi. Nah, ketika lawan sedang bingung, nah itulah peluang. Rasulullah memanfaatkan peluang yang sangat luar biasa. Kalau kita kan sekarang gimana? Lawan bingung kita nyantai-nyantai gitu kan, kayak gitu. Jadi ya biarin lawan berantem, kita nonton aja. Enggak, tapi ketika Rasulullah itu lawan bingung, itu peluang bagaimana merangsek terus ke dalam kalau main bola apa ya. Ketika lawan lagi bangun-bangun kekuatan, bingung, mulai tuh ya counter attack-nya. Nah, gitulah kalau main bola lihatnya gitu. Jadi eh, ketika Quraisy bingung, justru Rasulullah SAW memanfaatkan peluang itu, timing itu, waktu itu untuk merangsek, membuat memperbanyak pengikut dan juga mengislamkan banyak orang, sehingga peningkatannya sangat-sangat luar biasa. Sehingga dari sudut Quraisy, perlawanan dilakukan dengan berbagai cara dan pendekatan dengan satu tujuan, yaitu menghentikan atau menghambat pengaruh dakwah di Mekah. Artinya Quraisy ini tujuannya cuma satu, yaitu bagaimana dakwah ini berhenti. Karena apa? Karena mereka merasa dakwah ini adalah ancaman. Nanti kita jelaskan kenapa kok menjadi ancaman. Gitu. Ancaman bagi siapa? Gitu kan? Gitu. Nah, dari sudut pandang Quraisy, dakwah Rasul itu masalah dan harus diatasi. Artinya ini menjadi ancaman. Karena mereka tujuannya adalah berusaha menghentikan dan juga ataupun kalau nggak bisa berhenti, yaitu menghambat dakwah itu agar tidak menyebar secara masif, terutama di Mekah. Apalagi ketika musim haji kan, orang dari berbagai penjuru dunia itu datang ke Mekah. Gitu. Makanya eh, tujuan mereka adalah menghentikan dakwah. Gitu. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat clear. Saya katakan dulu ya di materi transparansi dakwah. Mereka sangat-sangat paham terhadap Islam. Bahkan Amr bin As kan paham terhadap Islam kan sebelum masuk Islam ketika berdebat dengan Najasyi yang kemarin dijelaskan oleh Ustaz Hafiz ya. Artinya mereka paham tauhid itu paham. Kalau sekarang kan umat Islam gimana? Tauhid aja banyak yang bingung kan. Akidah. Mereka paham, orang-orang Quraisy itu paham terhadap Islam. Karena dengan paham itulah mereka merasa Islam ini menjadi ancaman buat mereka. Terutama adalah golongan elit, golongan dari pemimpin-pemimpin gitu. Mereka paham kerangka besar Islam itu, visi dan misi Islam itu mau dibawa kemana tuh mereka paham. Karena paham itulah mereka menentang bagaimana agar ini tidak berkembang, Islam ini tidak berkembang. Sama seperti Barat sebenarnya sekarang. Barat tuh paham sebenarnya terhadap Islam, bahkan lebih paham, jangan-jangan lebih paham daripada kita. Barat itu, gitu. Jadi jangan pikir orang Barat itu nggak paham Islam, terutama yang ininya ya, pemimpin-pemimpinnya, yang punya resource, yang punya sumber daya untuk meneliti, itu mereka paham terhadap
apa ancaman ketika Islam itu berkembang dan juga menguasai dunia. Itu mereka paham. Karena paham itulah mereka berusaha menghentikan dakwah Islam. Kayak gitu. Ya, contohnya Snok Hugronya ya. Kalau antum tahu Snok Hugronya itu gimana caranya itu bagaimana sampai dengan berapa tahun dia di Mekah itu. Kalian tahu ya? Bertahun-tahun dia di Mekah belajar Islam. Jadi nyamar lah istilahnya. Orientalis nyamar bagaimana dia belajar Islam, bahkan konon sampai hafiz dia. Sampai hafal Al-Quran gitu. Untuk merusak masyarakat Aceh gitu-gitu. Agar masyarakat Aceh itu perlawanannya bisa bisa berkurang. Bahkan yang tadinya apa namanya siap mempertahankan tanah dari penjajah, bahkan mereka sibuk dengan aktivitas ibadahnya. Itu kan kerjaan Senokugronya gitu. Ya karena mereka paham kalau apa orang-orang Islam itu paham Islam dengan baik dan benar, maka akan sangat sulit untuk merebut tanahnya, gitu. Merebut atau akan sangat sulit untuk menjajah. Sama seperti saudara-saudara kita di Palestina, gitu. Ya, ya mohon maaf misalnya banyak nggak cuman orang umum ya, nggak cuman orang amah gitu yang istilahnya yang nggak paham apa-apa, bahkan asatid para ustadz-ustadz gitu kan, bahkan justru menyarankan udah sih orang Palestina pindah aja gitu kan. Itu kan nauzubillah, masya Allah gitu, luar biasa sangat kurang pemahamannya gitu. Justru mempertahankan tanah wilayah itu kan justru bagian dari jihad gitu kan. Ya kalau dia berbicara seperti itu kita nggak bakal ada Indonesia ini. Karena kalau ya udah sih apa pahlawan-pahlawan ini Bung Tomo segala macam udah sih serahin aja ke penjajah gitu kan. Justru malah menyelamatkan banyak rakyatnya. Enggak, bukan seperti itu, bukan konsep Islam itu nggak seperti itu. Justru mempertahankan tanah, mempertahankan harta, wilayah yang sudah merdeka dari tangan penjajah itu bagian dari jihad, bagian dari apa kerangka besar Islam dan nggak boleh direbut. Itu kan sesuatu yang sangat sakral. Tanah, harta itu sesuatu yang sangat sakral sehingga tidak bisa dengan mudahnya direbut. Ya, ya mereka paham, Barat itu paham terhadap Islam, maka sangat-sangat gigih bahkan membiayai jutaan dolar untuk meneliti tentang Islam. Makanya kan muncul orientalis-orientalis, ya, pemikir-pemikir gitu, yang untuk memahami Islam, mempelajari Islam, mempelajari karakteristik orang-orang Islam dan segala macamnya. Bukan untuk berislam, justru untuk menghancurkan Islam. Gitu. Jadi jangan jangan pikir lawan-lawan Islam itu nggak paham tentang Islam, justru mereka paham tentang Islam. Begitu juga Quraisy. Quraisy itu paham, terutama al-malaknya, yaitu orang-orang elit, petinggi-petinggi, penguasa, dan juga pengusaha-pengusaha di dalamnya yang tidak ingin Islam itu apa namanya menyebar dan juga menganggap itu menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Kalau masyarakat biasa nggak seperti itu. Quraisy itu masyarakat yang biasa-biasa ya. Ya, ya kalau mereka kenyang gitu kan, kehidupan aman itu udah cukup buat mereka. Siapapun presidennya lah gitu kan kalau kita ya. Siapapun presidennya yang penting saya bisa makan kenyang, bisa aman kehidupan, gaji juga nyaman kayak gitu. Jadi nggak masalah. Yang khawatir kan petinggi-petingginya, kekuasaan mereka akan berkurang. Ya sampai sekarang lah seperti itu model-modelnya lah. Kurang lebihnya sama. Jadi itu fungsi belajar sirah itu sebenarnya. Agar kita memahami siapa-siapa yang sebenarnya menganggap Islam itu sebuah ancaman dan siapa-siapa yang menganggap Islam itu sebuah rahmat dan kebaikan. Bagi petinggi-petinggi, bagi apa namanya elit, itu Islam menjadi sebuah ancaman ketika mampu menyebar, mampu tersebar ke seluruh pelosok. Karena kekuasaan mereka nanti pasti akan berkurang. Jatah mereka pasti akan berkurang. Walaupun tidak menghilangkan jatah mereka, tapi mereka merasa akan berkurang dengan adanya Islam seperti itu. Makanya berusaha dengan sekuat tenaga mereka menghentikan dakwah dan juga menghambat pengaruh dakwah. Ini ngomongin sirah ya, dan ngomongin yang lain. Artinya itulah perannya. Nah, dari Ibnu Ishaq, slide ketiga ya. Ibnu Ishaq menuturkan setelah Rasulullah SAW mulai aktif berdakwah, artinya mulai periode dakwah terbuka.
aktif berdakwah secara terbuka. Tokoh-tokoh Quraisy menemui Abu Thalib. Kemudian mereka berkata, datang nih tokoh-tokoh Quraisy menemui Daud dan mereka berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya keponakanmu itu telah menghina Tuhan-Tuhan kami atau Tuhan-Tuhan kita. Kenapa? Karena Abu Thalib belum masuk Islam kan? Apa enggak masuk Islam ketika itu? Bahkan sampai wafatnya. Artinya nyari dulu nih persamaannya. Sesungguhnya keponakanmu itu telah menghina Tuhan-Tuhan kita, mencela agama kita, merendahkan akal kita. Itu kan biar Abu Thalib ini luluh gitu. Dan menganggap sesat moyang kita. Nah, ini narasi yang dibangun oleh orang-orang Quraisy terhadap Abu Thalib nih luar biasa. Kita nih dianggap jelek gitu. Keponakanmu itu bilang nenek moyang kita bahkan pendahulu-pendahulu itu jelek, sesat gitu. Kami meminta agar engkau menghentikannya atau jangan engkau halangi kami. Artinya kalau engkau nggak sanggup gitu, kami meminta agar engkau menghentikannya atau jangan engkau halangi kami agar kami berurusan langsung dengannya. Sesungguhnya engkau dan kami sama-sama bertentangan dengannya. Ya, kan artinya nyari temen dulu nih. Biarlah kami yang akan menghentikannya. Namun lagi-lagi tadi, asobia, Abu Thalib tuh merasa ini keponakan saya, nggak boleh, gitu. Nggak boleh disentuh sama yang lain. Karena kalau sampai disentuh sama kaum yang lain, itu menjadi suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Terhadap Bani Hashim terutama. Baik itu yang satu agama, gitu kan, baik itu yang sudah Islam, ataupun yang belum masuk Islam. Gitu. Artinya suatu penghinaan kalau orang-orang Quraisy di luar Bani Hashim itu menyiksa ataupun Bani Hashim itu sampai menyerahkan Rasulullah SAW kepada orang Quraisy. Namun Abu Thalib merespon pernyataan mereka dengan sangat halus dan menolak mereka secara baik-baik. Mereka pun bubar. Artinya nggak berhasil. Artinya di pertemuan pertama ini Quraisy ingin memastikan sebenarnya datang ke Bani Hashim, terutama ke Abu Thalib ini, memastikan sikap Bani Hashim tuh di mana. Ini udah nyeleneh nih, gitu kan kata orang Quraisy. Ini udah nyeleneh keponakanmu nih. Kamu di mana? Kamu bersama kami atau kamu belain dia, gitu. Jadi Quraisy ingin memastikan sikap Bani Hashim, terutama Abu Thalib sebagai pemimpinnya, itu di mana. Justru malah mereka menjadi yaitu asobiyah, mempertahankan Rasulullah, mempertahankan keponakannya. Ini anak kami, nggak boleh disentuh. Walaupun dia aneh-aneh, ya tetap anak kami gitu. Keluarga kami nggak bisa. Makanya hukum hukum asobiyah itu hukum jahiliyah itu. Tolonglah keluargamu yang zolim. Jadi ditolong benar-benar, walaupun dia tanda kutip zolim ya. Rasulullah kan dianggap zolim sama mereka kan gitu kan, sama orang-orang. Jadi ditolong ataupun yang dizolimi. Kalau dizolimi jelas wajib ditolong. Gitu. Tapi ini ya dianggap buruk gitu sama Quraisy. Tapi tetap Bani Hashim tetap mempertahankannya. Makanya Quraisy itu datang dengan harapan Bani Hashim itu mampu menyelesaikannya secara urusan mereka sendiri. Ini keluargamu nih urusin gitu. Kalau nggak sanggup nanti kita yang ngurusin gitu. Kalau nggak sanggup gitu. Tapi tetap Bani Hashim itu kan Bani yang termasuk Bani yang besar. Selain Bani Mahzum, Bani Abdus Syams, Bani Asad. Nah itu Bani-Bani yang besar di Quraisy. Kalau Bani Adi, Baninya Umar bin Khattab itu agak di bawahnya. Seperti itu. Jadi Bani Hashim itu diminta menyelesaikan urusan Rasulullah. Diminta dijaga ataupun dihentikan gitu. Diminta menghentikan oleh orang-orang Quraisy. Kenapa kalau orang Quraisy tadi kalau tidak sanggup maka akan terjadi pepecahan gitu, pertempuran antara Bani Hashim dengan bani-bani yang lainnya. Dan ini dihindari, sangat-sangat dihindari oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini Quraisy ini menjadikan masalah ini menjadi masalah kelompok dengan harapan Bani Hashim juga ikut. Nah, tokoh-tokoh yang datang, ini orang-orang tadi ini yang datang ke Abu Thalib, itu ada di sini dicatat ya. Ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Itu ada yang tahu siapa ini? Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini terkenal di peristiwa Badar ini. Ah,
Dia yang nanti duel. Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, kemudian Walid bin Utbah. Itu yang duel dengan Hamzah, Ali, dan Ubaidah bin Haris. Dan tiga-tiganya mati ini. Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, Walid bin Utbah. Dan itu saudaranya Hindun semua itu. Hindun bin Utbah kan anaknya gitu. Jadi apa bapaknya, pamannya ya kan Utbah bin Robi'ah, Syaibah bin Robi'ah, kemudian Walid bin Utbah itu saudaranya. Nah, dari Quraisy dari Bani Abdus Syams itu Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, kemudian Abu Sufyan bin Harb, Suwabi di Hindun. Itu yang menemui Abu Talib. Kemudian dari Bani Asad, baninya Bunda Khadijah ya. Jangan lupa ya, sistem kebanian ini. jangan jangan terbolak-balik. Ada Abdul Bakhtari, kemudian ada Al Aswad bin Al Muthalib. Muthalibnya Bani Asad ya, bukan Muthalibnya Bani Hashim. Beda lagi tuh. Kemudian dari Bani Makhzum ada Abu Jahal bin Hisham, kemudian Al Walid bin Mughirah, ya bapaknya Khalid bin Walid dari Bani Makhzum. Kemudian dari Bani Saham, ini ada Nabih bin Al Hajjaj, ada Munabih bin Al Hajjaj, ada Al As bin Wa'il, bapaknya Amr bin Ash. Yaitu mereka yang datang ke Abu Talib meminta untuk menghentikan keponakannya. Namun Abu Talib menolaknya dengan sangat halus gitu, dan mereka pun bubar. Nah, tokoh-tokoh inilah tokoh-tokoh tadi, tokoh-tokoh elit, apalagi dari Bani Abdus Syams, Bani Asad, Bani Makhzum, Bani Saham. Ini bani-bani yang tertinggi-tertinggi lah di Quraisy. Di samping dari Bani Hashim ada 5 gitu, bani tertinggi gitu. Yang berkepentingan dari awal dan menganggap dakwah itu ancaman, yaitu mereka. Di bawahnya biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada masalah. Mereka ini yang merasa terancam. Mereka merasa terancam, kemudian merasa ini menjadi suatu ancaman, makanya mereka datang untuk meminta menghentikan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya memang dari dulu, ya makanya Rasulullah itu dibekali dengan kisah-kisah Nabi terdahulu. Itu sama, polanya sama. Antum baca surat Al-Qasas, baca surat Al-Anbiya, yang intinya surat-surat itu berkisah tentang nabi-nabi terdahulu lah. Kemudian surat Hud dan lain sebagainya. Yang penentang utama dakwah Rasul itu, dakwah para Rasul itu adalah Al-Mala. Makanya kalau antum baca surat di Al-Quran itu wal mala itu mereka adalah kelompok-kelompok elit. Fir'aun itu dikelilingi oleh Al-Mala. Fir'aun itu zolim nggak sendirian, tapi kan didukung oleh Al-Mala, Al-Malanya, elit-elit politiknya. Dan itu yang pelajaran sangat luar biasa. Makanya Rasulullah itu diberikan kisah-kisah para nabi terdahulu itu karena nanti akan berhadapan dengan Al-Mala juga. Gitu. Makanya nggak sekedar kisah Rasul itu nggak sekedar kisah buat Rasul. Gitu. Maksudnya buat Nabi Muhammad nggak sekedar kisah. Namun itulah bekal yang nanti akan dihadapi engkau wahai Muhammad SAW, sama seperti nabi-nabi atau pendahulu-pendahulu engkau gitu, dan berhadapan langsung dengan elit-elit kekuasaan sampai dengan hari ini. Makanya kalau ada yang nggak suka dengan Islam itu sebenarnya bukan kloco-kloco, ya mereka yang elit-elit ini sebenarnya yang nggak suka dengan Islam, yang nggak suka dakwah Islam itu menyebar, ya mereka karena takut kekuasaan mereka akan terancam, akan berkurang kekuasaan mereka dari faktor politik dan juga faktor ekonomi gitu. Walaupun nanti di Korea sendiri Al-Mala itu terpecah. Nanti akan kita lihat di peristiwa boykot, di peristiwa Rasulullah pulang dari Taif. Nanti ada Al-Mala juga yang menolong Rasulullah. Elit politik juga yang menolong, walaupun tidak masuk Islam mereka. Gitu. Makanya kita harus pintar membaca situasi, membaca zaman, membaca sejarah itu nggak sekedar cerita, sudah selesai. Sejarah itu pasti polanya berulang. Polanya berulang. Kezoliman itu rata-rata akan dibuat oleh orang-orang yang berkuasa. Dengan syarat yang berkuasa ini tanpa dengan akidah yang benar. Ya termasuk khalifah-khalifah gitu. Jadi jangan dianggap khalifah itu baik semua gitu.
Kalau antum baca di buku-buku apa jatuh bangunnya kekhalifahan Islam itu, nggak semua khalifah itu baik, gitu. Nggak semua khalifah itu benar. Gitu. Makanya jangan gampang gitu apa namanya membuat jargon-jargon tegakkan khilafah gitu. Ya hal ya. Karena khalifah juga kalau nggak benar ya nggak benar, masyarakatnya juga rusak. Gitu. Artinya harus didalami lah seperti itu. Nah inilah justru al-mala yang benar-benar bereaksi. Gitu. Dari sejarah para rasul, kemudian termasuk Rasulullah SAW, kemudian sampai dengan hari ini yang apa namanya tidak senang dengan yang menganggap Islam itu menjadi suatu ancaman, awal-awalnya adalah al-mala, tokoh-tokoh para elit politik dan kekuasaan dan juga ekonomi. Namun apa? Mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Karena terbatas dengan tadi sistem kekabilahan, kemudian sistem yang mereka buat sendiri, humus dan segala macamnya. Sehingga tokoh ini tidak, ya pulang mereka bubar nggak bisa buat apa-apa lagi. Cuma nonton yang dilakukan oleh Rasulullah gitu kan, nonton, ya udah banyak pertimbangan mereka karena terpentok dengan ya yang aturan-aturan mereka yang buat sendiri gitu kan, terpentok dengan berbagai macam hal. Dan mereka lagi-lagi menghindari bentrok karena kalau sudah bentrok chaos itu Mekah luar biasa, orang nggak datang lagi ke sana itu. Kemudian pertemuan kedua masih dari Sirah Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini banyak mengambil riwayat dari Ibnu Ishaq ya. Menurut Ibnu Ishaq, dakwah Rasulullah SAW semakin berkembang di Mekah. Quraisy, nah ini ya, sudah berkembang dengan sangat luas ya. Quraisy tidak dapat membendungnya. Sehingga kegelisahan dan kekhawatiran tokoh-tokoh Quraisy memuncak. Semakin khawatir mereka. Mereka Rasulullah semakin berkembang dakwanya, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Semakin memuncak kekhawatiran, kebencian mereka kepada Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Karenanya mereka kembali menemui Abu Thalib untuk kedua kalinya. Jadi nggak ada cara lagi. Udah ketemu lagi Abu Thalib gitu. Dengan Abu Thalib lagi, dengan Bani Hashim lagi ketemu. Dan mereka berkata, wahai Abu Thalib, ini mulai apa namanya mengancam nih. Wahai Abu Thalib, engkau adalah sesepuh yang sangat kami hormati. Kedudukanmu begitu tinggi di antara kami. Kami telah memintamu melarang keponakanmu berdakwah, tapi engkau tidak melarangnya. Ya, Abu Thalib pendukung bahkan kan, walaupun tidak masuk Islam. Demi Allah, kami tidak dapat lagi menahan semua ini. Mau yang kami dihina, akal kami direndahkan, ini narasinya sama. Kalau antum baca tadi pertemuan pertama dengan yang ini, yang dikatakan itu sama narasinya. Mereka nggak punya narasi lain, Quraisy ini, untuk mempertahankan kekuasaannya ya. Itu. Narasinya sama. Akal kami apa mau yang kami dihina, akal kami direndahkan, Tuhan kami dicela, ya itu aja lah ininya. Apa alasannya? Engkau harus menghentikan keponakanmu dari semua ini atau kami akan menghabisinya langsung. Ingatlah, kami akan melakukan itu sampai salah satu pihak di antara kami binasa. Ini mulai mengancam nih Al-Mala ini. Menurut apa nama Ibnu Hisham ya orang-orang yang datang ini ya sama seperti orang-orang yang pertama. Tuh, Al-Mala. Aduh, ini apa ini? Ada yang nggak di mute ini. Sebentar. Wah, itu suaranya kencang. Di mute ya. Ya orang yang datang itu sama Al-Mala. Dalam pertemuan kuda kedua ini Quraisy mulai mengancam, mengultimatum lah bahasanya. Tokoh-tokoh yang datang ya sama, yaitu itulah golongan Al-Mala itu, petinggi-petinggi itu. Walaupun mereka hanya gertakan, nggak berani juga nanti menyerang. Walaupun satu dua nanti ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kepada Rasulullah seperti melemparkan kotoran, kemudian memukul, kemudian yang lain sebagainya. Cuman itu tidak menjadi suatu apa namanya kejadian yang sangat luar biasa buat mereka. Nah kemudian Abu Thalib juga menjadi bimbang karena sudah diultimatum. Jadi membuat ultimatum ini membuat Abu Thalib menjadi bimbang, khawatir gitu.
menimbang resiko yang akan dilakukan oleh Quraisy. Apakah akan memusuhinya atau memusuhi keluarga Bani Hashim, atau nanti justru di sisi lain dia juga tidak ingin Rasulullah diserahkan, gitu. Nggak mau menyerahkan begitu saja keponakannya, karena masalahnya adalah masalah kehormatan, bukan masalah akidah ya. Masalahnya adalah masalah kehormatan. Kalau menyerahkan ya jatuhlah apa namanya marwah dari Bani Hashim, diserahkan gitu begitu saja. Gitu. Kemudian Abu Thalib itu memanggil Rasulullah, memanggil, kemudian Rasulullah menyampaikan perkembangannya nih. Ya Muhammad, keponakanku begini-begini, Quraisy datang pada saya untuk kedua kalinya, mengatakan begini dan begitu gitu. Jadi mengatakan segala macamnya. Sampai nanti Rasulullah SAW mengatakan sesuatu yang masyhur ya, yang sering kita dengar, wahai paman, gitu kan. Andai saja mereka meletakkan matahari di tangan tanganku dan bulan di tangan kiriku, gitu. Ini masyhur itu kan hadisnya. Aku tidak akan berhenti dari dakwah gitu, sampai aku binasa atau dakwah menjadi semakin luas, semakin menyebar luas. Gitu. Ini hadis yang masyhur, walaupun beberapa riwayat menyebutkan, ulama hadis menyebutkan ini doif hadisnya. Gitu. Namun kalau dalam sirah berbeda sama ilmu hadis ya. Sering saya katakan ilmu sirah itu hadis-hadis yang lemah pun bisa dipakai. Berbeda sama ilmu hadis. Gitu. Ilmu hadis yang lemah kadang nggak dipakai ataupun ditolak seperti itu. Namun ada hadis yang lain yang menguatkan sebenarnya. Wahai paman, saya mustahil untuk meninggalkan dakwah ini. Seperti mustahilnya saya mengambil bara api dari matahari. Kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi sangat mustahil untuk meninggalkan dakwah ini, kata Rasulullah gitu. Jadi itu ada di riwayat Bukhari. Nah, Abu Thalib pun kemudian menegaskan lagi dukungannya terhadap Rasulullah. Ya ini kamu keponakan saya, keluarga kami, Bani Hashim. Kami akan tetap mendukung kamu apapun yang kamu lakukan. Sehingga Rasulullah SAW tidak tersentuh. Mereka tidak mampu menyentuh Rasulullah SAW. Mereka mulai mencari orang-orang yang masuk Islam, ya, dari kalangan mereka sendiri. Saya katakan tadi dari sahabat-sahabat, dari baninya mereka sendiri, dan mulai menyiksa. Jadi Bilal, kemudian Khobab, Ammar, Yasir, keluarga Yasir, kemudian termasuk Utsman juga disiksa oleh pamannya. Walaupun siksaannya nggak sekeras siksaan Bilal. Kemudian lain-lain itu disiksa. Utsman itu tiap hari menyiksa orang-orang yang sudah masuk Islam dari Bani Adi. Gitu, disiksa. Sampai nanti Rasulullah SAW menargetkan peristiwa hijrah ke Habasyah. Itu kan salah satunya itu. Hijrah ke Habasyah yang sudah kita bahas ya 2 pertemuan. Itu kan strategi Rasulullah dalam rangka bertahan sekaligus menyerang. Kata Ustaz Hafiz kemarin kan gitu. Hijrah ke Habasyah itu bertahan. Kenapa bertahan? Karena mempertahankan orang-orang Islam ini agar tidak dizolimi di Mekah. Makanya dihijrahkan ke Habasyah. Menyerang dalam arti mereka itu memindahkan orang-orang yang punya peluang untuk disiksa agar tidak disiksa lagi. Karena dengan adanya penyiksaan oleh orang-orang Quraisy, maka ini menjadi bukti orang-orang Quraisy itu, tuh kalau masuk Islam, saya akan siksa seperti ini. Nah sekarang udah nggak ada lagi yang disiksa gitu sama orang Quraisy. Terus ya udah gitu kan, nggak ada contoh lah, nggak ada yang bisa dicontoh sama orang Quraisy untuk menyiksa. Akhirnya orang kembali banyak yang masuk Islam seperti itu. Makanya target Quraisy ini lagi-lagi nggak tercapai. Rasulullah punya strategi yaitu menghijrahkan para sahabat, walaupun nanti beberapa tahun kemudian ada yang kembali ke Mekah, atau bahkan nanti di setelah hijrah ke Madinah, bahkan ada yang menetap di Habasyah sampai hijrahnya kembalinya bukan ke Mekah lagi, justru malah langsung ke Madinah gitu. Termasuk siapa? Ja'far ya. Ja'far itu hijrah kemudian nggak balik-balik sampai lama, sampai nanti kembali justru ketemu Rasulullah di Madinah sebelum Khaybar, bahkan kan udah berapa tahun tuh, 7 tahunan ya gitu. Jadi agenda Rasulullah jelas, Rasulullah nggak akan menghentikan dakwah walaupun bagaimanapun caranya nih orang-orang Quraisy menyiksa,
tetap jalan terus, fokus terhadap tujuannya, yaitu berdakwah. Jadi walaupun banyak tantangan, banyak hambatan, bahkan disiksa, kalau bahasa kita dipersekusi, dibully, ya kan bahasa sekarang kan gitu, di perang opini dan segala macamnya, itu jelas Rasulullah. Dan nggak terusik dengan agenda-agenda yang kecil, hal-hal yang kecil nggak terusik gitu. Jadi justru fokus dakwah. Nah, sekarang agenda kita apa ini hari ini? Gitu. Saat ini apa agenda kita? Apa, Li? Hah? Ya agenda, misalnya. Agenda kami apa misalnya? Targetnya apa? Harus punya target lah. Jadi nggak kalau kita nggak punya agenda, ya jelas kita akan disibukkan dengan agenda orang lain. Ribut di medsos nggak jelas gitu kan. Itu kan kalau nggak punya agenda. Atau agenda cuma kecil-kecil, misalnya 2024 siapa menang presiden kan gitu. Kecil aja itu agenda kecil. Misalnya agenda antum apa, kami ini punya presiden yang hafiz Quran, paham manajemen, ngerti sirah, ngerti hadis, kan luar biasa ya. Amin gitu lah. Amin. Iya kan gitu harusnya. Jadi nggak sekedar menang presiden udah gitu selesai, enggak gitu. Harus jelas agenda kita apa, sehingga fokuslah ke agenda itu. Rasulullah fokus agendanya. Jadi nggak terbebani atau tidak terusik dengan hal-hal, justru ya bahkan hal-hal yang sifatnya bully, persekusi, itu kan dibully kan para sahabat, dipersekusi, disiksa. Itu kan sudah luar biasa kalau kita secara manusiawi kan. Tapi nggak terusik Rasulullah. Seperti keluarga Yasir yang dibunuh, Sumayyah dan Yasir, itu kan cuman Rasulullah ya tanda kutip ya hanya bilang sobrun ala Yasir, gitu. Sabarlah wahai keluarga Yasir, insya Allah kita akan bertemu di surga. Kan nggak, Rasulullah nggak terpancing, gitu kan? Nggak terpancing untuk ayo kita serang, gitu kan, Abu Jahal. Enggak. Justru kalau hari itu diserang, Islam kemungkinan nggak akan sampai hari ini, karena bibit-bibit benih-benihnya itu sudah hancur duluan. Fokuslah agenda. Rasulullah itu fokus di agenda. Baru nanti di Madinah punya agenda lain lagi. Islam itu lebih mendunia kan gitu agendanya. Jadi jelas. Kemudian pertemuan ketiga masih dari Ibnu Hisham ya. Menurut Ibnu Ishaq, ketika Quraisy yakin Abu Thalib akan membela Rasulullah SAW sekuat tenaga, artinya ini Quraisy sudah yakin nih, Bani Hashim nggak bisa diusik nih, dan mereka tidak berpeluang untuk dapat menghentikannya langsung, maka tokoh-tokoh Quraisy ya dimaksud Al-Mala ini sepakat untuk memberikan tawaran. Sekarang udah mulai nawar, tadi maunya ultimatum kan. Ini nawar nih. Memberikan tawaran kepada Abu Thalib berupa pertukaran Rasulullah. Jadi ditukar Rasulullah dengan Umarah bin Al-Walid Al-Mughirah. Ini saudaranya Khalid bin Walid. Ya. Umarah ini luar biasa, gitu. Pemuda yang sangat luar biasa, kuat, kemudian cerdas. Ya, mereka menganggap Umarah setara dengan Rasulullah SAW dalam segala hal. Ini Rasulullah mau ditukar sama orang dari Bani Mahzum, pemuda yang sangat luar biasa. Nggak apa-apa nanti Umarah masuk Bani Hashim lah. Tapi Muhammad bagian dari kita, tuker gitu. Di barter gitu. Ini udah habis mikir ini. Apa, kalau orang Lampung bilang nggak ngotak gitu. Ya mau ditukar gitu. Dia punya apa namanya? Aset gitu dalam itu ya, aset gitu kan. Pemuda yang sangat luar biasa, Umarah mau ditukar dengan Muhammad dari Bani Hashim. Jadi Umarah nanti jadi Bani Hashim, Muhammad jadi Bani Makhzum gitu. Mau ditukar sampai sungsang mikirnya gitu. Tapi bingung Quraisy tuh mikir, yaudah kita coba tawarin ini. Abu Thalib ya jelas menolak gitu. Ya, Quraisy menawarkan Umarah yang siap memberikan segala bentuk loyalitas kepada Abu Thalib. Jadi Umarah itu sudah di briefing. Kamu nanti pokoknya harus loyal kepada itu. Disuruh apapun mau lah pokoknya gitu. Sementara Abu Thalib menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh. Abu Thalib nolak lah, jelas. Gimana sih kalian ini? Nggak mikir apa? Nggak punya otak apa gitu. Sungguh jelek, kata Abu Thalib di riwayatnya. Sungguh jelek tawaran kalian itu. Kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan. Sedang aku menyerahkan anakku untuk kalian bunuh. Gitu. Ini tidak akan kulakukan sampai kapanpun.
Jadi ya jelas itu ya peluangnya juga kecil gitu. Tapi udah Quraisy itu nggak punya cara lain, nggak bisa berpikir jernih. Ya udah ditukar ini ya. Menurut Quraisy pun ini nggak bisa gitu. Cuman dilakukan aja sama Quraisy. Itu di pertemuan ketiga nanti setelah beberapa tahun dakwah Rasulullah SAW berkembang. Di catatannya pada pertemuan ketiga Quraisy sampai pada kesimpulan harus membunuh Rasulullah. Ini karena dianggap posisi mereka serba salah untuk bersikap kepada Rasulullah selama mendapat pembelaan dari Bani Hashim. Ini nggak boleh. Ketika Muhammad masih di Bani Hashim, ini nggak bisa kita sentuh. Gimana caranya biar itu dia keluar dari Bani Hashim? Makanya tukerlah dengan Umaroh. Gitu. Jadi Quraisy itu bingung, sangat-sangat bingung untuk menghadapi dakwahnya Rasulullah SAW. Sehingga mengambil keputusan pun yang aneh-aneh gitu. Sehingga kalau kita baca ya, kalau antum baca itu yang bingung justru tadi Quraisy dengan segala hegemoninya, dengan segala powernya, dengan segala kekuatan dan kekuasaannya itu bingung menghadapi Rasulullah dengan segala keterbatasannya, dengan segala hartanya yang kurang gitu, keterbatasannya yang kurang. Rasul Quraisy sangat-sangat bingung. Jadi luar biasa gitu. Walaupun tadi ada yang disiksa, ada yang dizolimi, ada yang dipersekusi, tapi Rasulullah terus gitu kan, jalan terus gaspol, fokus sama agendanya, fokus dengan apa yang beliau rancang, tidak terusik, gitu, tidak terusik dengan hal-hal yang di luar agendanya. Jadi tidak tidak teralihkan lah walaupun disiksa para sahabat, tetap jalan terus. Ini langkah bertahan sekaligus menyerang. Luar biasa itu. Dan Quraisy sangat-sangat paham, sangat-sangat merasakan efek dakwah itu menjadi ancaman bagi mereka, terutama Al-Malah. Sehingga wacana membunuh Rasulullah terus bergulir. Sampai nanti dengan cara memboikot. Nanti boikot ada bab sendiri ya setelah ini. Diboikot Bani Hashim termasuk Bani Muthalib itu diboikot oleh seluruh dari suku-suku di Quraisy. Itu istilahnya nggak diajak ngobrol, perdagangannya nggak boleh berdagang sama mereka, sehingga kelaparan, kemudian kekurangan segala macamnya. Istilahnya terisolir lah. Itu yang terisolir bukan orang-orang Muslim aja dari Bani Hashim. Justru malah banyak Bani Hashim yang belum masuk Islam dan itu termasuk di boykot. Kecuali yang di luar ya, artinya Abu Lahab. Abu Lahab jelas dari awal menentang dakwah Rasulullah dan dia tidak mau bertanggung jawab terhadap apa yang ada di Bani Hashim. Makanya dia nggak diboykot. Tapi yang lain, Bani Hashim yang lain, termasuk yang tidak masuk Islam itu diboykot sama orang-orang Quraisy. Sampai beberapa tahun lah seperti itu. Dan ini baru mereka sadari, Quraisy sadari ini di tahun ke-7 ke-8. Jadi Rasulullah diberi waktu 7 tahun untuk berdakwah. Luar biasa. 7 tahun dakwah, menang banyak lah istilahnya gitu. Nah, pertemuan keempat menjelang Abu Thalib wafat. Jadi setelah diboykot ya, menjelang Abu Thalib wafat, tokoh-tokoh Quraisy kembali menghadap untuk menyampaikan tawaran terbuka dalam bentuk apapun asalkan Rasulullah SAW mau menghentikan dakwahnya. Gini, ini menjadi kehinaan tersendiri sebenarnya bagi Quraisy. Masa nunggu sampai Abu Thalib wafat baru berani mengusik Muhammad kan gitu. Dulu aja waktu pamannya masih ada nggak berani gitu. Ya, kalau Abu Thalib wafat dan masih dalam keadaan membela Rasulullah, ini sangat-sangat kehinaan buat mereka sebenarnya, buat orang-orang Quraisy. Kemudian Abu Thalib memanggil Rasulullah. Jadi orang-orang Quraisy ini sudah nyerah, nggak ada cara lain gitu, nggak ada hal yang bisa mereka perbuat. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy tanda kutip memberikan cek kosong kepada Rasulullah. Terserahlah engkau mau apa, keponakanmu mau apa, gitu. Yang penting dakwah berhenti, gitu. Sampai segitunya, sampai segitunya. Bahkan kan di surat yang jelas-jelas yang sudah ini kan kita paham surat Al-Kafirun kan, mereka menawarkan ya sudah kami akan menyembah Tuhanmu
tapi kamu menyebut Tuhan kami gitu. Mereka sudah menjual agamanya gitu. Dan bagi mereka jelas agama mereka bukan yang sesuatu yang sakral gitu. Nggak ada bagi sesuatu mereka apa agama itu buat mereka gitu yang sakral itu nggak ada. Makanya justru mereka menjual agamanya. Nah, ini mereka menyerahkan cek kosong lah bahasanya. Mereka menyampaikan tawaran terbuka. Ini di riwayat Ahmad ya. Mereka menyampaikan tawaran terbuka dalam bentuk apapun asalkan Rasulullah SAW mau menghentikan dakwah mereka. Kemudian Abu Thalib memanggil di tempat yang lain itu Rasulullah dan berkata, keponakanku, mereka yang datang adalah para pembesar kaummu. Mereka sepakat mau memberikan apa saja yang kau inginkan dengan imbalan kau memberikan apa yang mereka inginkan. Kalau antum dikasih gitu gimana? Dikasih cek kosong gitu. Terserah mau apa aja, yang penting nggak usah dakwah. Ya, mau apa? Iya, itulah. Apa misalnya 2024 presidennya harus ini, ya kan? Bisa aja kan kalau cek kosong kan bebas kan? Indonesia harus ini presidennya, kemudian Menteri Pertahanan ini, tadi Menteri Pendidikan antum bilang siapa? Ustaz Adian ini apa kan? Namanya cek kosong kan. Terserah yang penting dakwah berhenti gitu. Saking frustasinya Quraisy ya itu. Kalau orang frustasi itu ya tawarannya apa aja. Udahlah saya udah tawarin apa aja lah yang penting dia berhenti gitu loh. Karena udah bingung siapa. Nah, kemudian apa kata Rasulullah apa? Oke, kata Rasulullah. Benar kata Ali tadi. Oke, aku mau kalau kalau itu yang menginginkan, mereka mau inginkan gitu. Oke, saya dulu berarti. Baru nanti saya akan menuruni kemampuan kalian gitu. Aku minta mereka memberikan satu kalimat aja. Dengan itu mereka akan menguasai, dengan satu kalimat itu mereka akan menguasai bangsa Arab dan menundukkan dunia. Kata Rasulullah gitu. Oke, saya akan nurutin gitu. Cuman saya minta satu dulu gitu. Permintaan saya dulu dipenuhi. Kalian mengucapkan satu kalimat dan dengan kalimat itu kalian akan menguasai Arab dan menguasai seluruh dunia. Apa kalimatnya? La ilaha illallah. Kalimat itu tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan tinggalkanlah semua Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selama ini selain daripada Allah. Nah, justru itu yang mereka inginkan sebenarnya. Artinya mereka selama ini lakukan dan nggak bisa ditinggalkan itu, gitu. Karena itu menjadi modal mereka untuk menguasai apa namanya perdagangan di Mekah kan gitu. Artinya mereka nggak bisa kalau kayak gitu. Justru kami ini menentang apa engkau Muhammad karena kalimat ini gitu. Ya kalau sebenarnya kalau cuma ngomong bisa kan gitu kan. Kita ngomong la ilaha illallah Muhammad Rasulullah udah selesai. Udah berhenti kan. Tapi mereka tadi lagi-lagi mereka tuh paham. Konsekuensinya paham. Ini yang sebenarnya yang di apa namanya kelebihan orang Quraisy itu. Mereka tidak bisa berbohong. Kalau sekali mereka berbohong, kemarin kata Ustadz Hafiz kan gitu, maka mereka akan menjadi seorang yang terhina. Mereka konsekuen terhadap perkataannya. Gitu. Mereka akan memegang, ya kalau laki-laki bahasa kita, laki-laki yang dipegang omongannya lah gitu. Kayak gitu sama. Gitu. Bangsa Arab seperti itu, Quraisy seperti itu, yang dipegang omongannya. Mereka paham apa namanya efek kalimat ini tuh luar biasa. Mereka harus kalau mereka katakan la ilaha illallah, mereka harus bertauhid. Mereka tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Dan jelas mereka harus meninggalkan berhalanya. Dan itu yang mereka nggak mau. Gitu. Tapi kalau cuma ngomong la ilaha illallah, ya udah la ilaha illallah, nanti kita sebal lagi, nggak bisa. Karena kalau sekali mereka berbohong, maka menjadi suatu kehinaan buat mereka. Kayak gitu. Ya bahasa kita tadi, laki itu yang dipegang adalah omongannya. Terus sekarang kan banyak yang nggak bisa dipegang omongannya kan. Janji-janji kan. Ya tuh foto aja semua tuh, banner-banner di jalan tuh. Janjinya mau apa. Setelah sudah jadi apa diangkat, lupa sama janjinya kan. Itu kalau kita. Makanya jadi mereka tuh jelas paham konsekuensi dari la ilaha illallah. Tauhid mereka tahu gitu.
syahadatain lah bahasa kita kalau dulu kita awal-awal ngaji ya gitu ya. Syahadatain mereka sudah ngelotok gitu. Konsekuensi terhadap la ilaha illallah itu sudah paham mereka. Nah, dengan pemahaman itulah justru mereka menolak. Dan narasi Rasulullah jelas, jelas dan clear. Nggak ada. Yang penting kalian bertauhid itu. Dakwah Rasulullah itu. Seperti itu. Nah, gagal lagi mereka. Jadi nggak sanggup mereka untuk mengatakan itu. Sampai nanti apa namanya proses hijrah dan segala macamnya. Nah, kemudian tekanan dan perlawanan Quraisy terhadap dakwah. Tekanan terhadap dakwah ini selama periode Mekah bisa dibagi menjadi beberapa hal. Artinya penodaan terhadap apa pribadi Rasulullah, artinya tekanan terhadap pribadi, kemudian terhadap Al-Qur'an, termasuk penyiksaan para sahabat, intimidasi, itu kan apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy seperti itu. Kalau tadi datang ke keluarga, ini ke orang-orangnya, terhadap dakwahnya yang memegang teguh Islamnya gitu. Pendekatan yang mereka gunakan yang mulai tadi penghinaan, kemudian ya kalau tadi bahasanya persekusi, bullying ya, kemudian mobilisasi media, puisi-puisi lah kalau dulu itu. Sekarang media sama seperti sekarang media massa. Gitu. Perang opini sama kita stigma-stigma teroris kayak gitu-gitulah. Sama yang dibuat sama, polanya sama hingga penganiayaan. Ya, itu yang dibuat mereka. Artinya intimidasi politik, intimidasi fisik dan juga intimidasi secara opini, perang opini. Walaupun intimidasi fisik itu secara cara tidak efektif buat mereka. Nggak ada yang keluar dari Islam walaupun diintimidasi secara fisik ya. Di masa Mekah itu tidak ada yang murtad karena diintimidasi, disiksa. Itu nggak ada para sahabat karena iman mereka kuat-kuat. Nggak ada yang keluar murtad, nggak ada. Nah, mereka melokalisir pengaruh dakwah cukup untuk di Mekah saja. Artinya bagaimana caranya selain dari intimidasi fisik, itu mereka kelola di Mekah saja dengan cara opini, perang opini, menguasai media. Nah, ini yang dilakukan mereka. Siapapun kan bisa terpengaruh oleh media ya, stigma-stigma buruk segala macam. Bahkan sampai ya sekarang aja orang Islam itu nggak percaya sama Islamnya, nggak pede sama Islamnya, dianggap kolot, dianggap kuno segala macam. Padahal dia Islam, nggak apa-apa lah. Saya Islam, cuman saya sih nggak sepakat sama ajaran Islam gitu ya itulah. Jadi muncullah ya orang-orang liberal, orang-orangnya ya dia mengaku Islam namun tidak sepakat dengan ajaran-ajaran Islam. Justru ajaran Islam dianggap kuno, jilbab dianggap ajaran budaya Arab, macam-macam lah stigma-stigma jelek itu. Kebebasan LGBT ini kebebasan hak asasi manusia gitu kan, bolehlah. Sampai hak asasi dalam masalah khotib imam itu boleh perempuan, luar biasa. Ya sampai segitunya gitu. Membuat opini-opini jelek terhadap Islam. Sehingga ya pengaruh-pengaruh stigma buruk inilah yang perlu diwaspadai sebenarnya. Dan itu sudah dilaksanakan Quraisy sejak zaman dulu. Jadi nggak aneh kalau sekarang ada yang membuat buruk Islam ya nggak aneh. Ini sejak zaman Rasul sudah ada kok. Tinggal bagaimana caranya Rasulullah menghadapi ini kan gitu. Yang perlu kita lakukan kan itu. Bagaimana Rasulullah. Nah ini juga sunnah kan berarti kan. Ya, sunnah itu kan bukan hanya ibadah aja. Bagaimana Rasulullah melihat menghadapi stigma buruk dari Quraisy ketika dibully, kemudian ketika dibuat opini negatif terhadap orang-orang Islam dan segala macamnya. Gitu. Jadi apa namanya stigma buruk itu sudah ada sejak dulu. Rasulullah itu dianggap disebut apa di Al-Qur'an itu kan mereka menyebut Al-Qur'an sebagai penyihir, kemudian menyebut majnun gila, menyebut sebagai dukun, banyak stigma-stigma yang dilakukan. Namun Rasulullah nggak fokus di situ, biarin aja, nanti juga hilang sendiri kan gitu. Gitu. Nah, menyerang pribadi Rasulullah yang pertama, menyerang pribadi Nabi. Mereka berupaya menjatuhkan marwah Nabi SAW dengan memutus hubungan perbesanan Abu Lahab dan Ummu Jamil, memaksa
kedua anak mereka yaitu Utbah dan Utaibah agar menceraikan istri-istri mereka, yaitu anak-anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Tadinya kan dinikahi sama, sebelum masa Islam ini dinikahi sama Utbah dan Utaibah. Itu yang maksa sebenarnya Ummu Jamil. Kenapa Ummu Jamil ini iri dengan hasad dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah itu wanita yang sangat luar biasa terpandang. Top one-nya lah Quraisy gitu. Wanita Quraisy itu Bunda Khadijah. Ummu Jamil ini iri, gimana caranya biar sejajar? Maka nikahilah anaknya gitu. Badan Utaibah jadi besan kan. Namanya besan kan akhirnya sejajar tuh. Ya kalau di pelaminan kan sejajar tuh besan kan gitulah. Sejajar. Namun ketika Rasulullah diangkat sebagai seorang rasul, justru inilah peluang dari Ummu Jamil gitu untuk menghinakan Bunda Khadijah dengan cara apa? Anaknya disuruh menceraikan putri-putrinya Bunda Khadijah. Gitu. Namun dibalikan lagi sama Allah dengan apa? Dengan turunnya surat Al-Lahab. Ya kan? Tabat syada abilah biwatab sampai nanti ayat wamra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya Ummu Jamil itu disinggung di Al-Qur'an. Itu mukanya merah padam gitu, marah gitu, dengan Al-Quran di surat Al-Lahab itu. Dan ya karena dia tidak mengakui Al-Quran, dianggap oleh Ummu Jamil ini puisi kan gitu. Ini puisi yang dibuat Muhammad, ini hija gitu. Hija itu puisi penghinaan. Puisi itu di Arab ada berbagai macam genre ya kalau kita ya. Kalau lagu kan genre ya. Ada berbagai macam jenis puisi itu. Ada risa. Risa itu puisi kesedihan. Ya. Puisi kesedihan. Itu pernah dibuat oleh Al-Khansa. Tahu Al-Khansa? Itu Al-Khansa membuat puisi kesedihan karena dua saudaranya itu perang kemudian wafat. Dia buat puisi. Kita nggak kebayang kalau keluarga kita meninggal bikin puisi gitu kan. Aneh gitu. Orang Arab gitu. Ya karena saking tingginya ini ya, tinggi sastranya, mereka buat puisi. Lagi seneng buat puisi, lagi sedih buat puisi. Puisi kesedihan itu dibuat apa? Dibuat istilahnya risa, puisi kesedihan. Hindun juga gitu. Hindun ketika tadi setelah perang Badar itu bapaknya, pamannya sama saudaranya itu meninggal, wafat, gugur gitu, perang mati gitu di Badar. Itu Hindun bikin puisi. Sampai dia bilang, saya juga kok saya bisa kok bikin puisi risa gitu. Yang lebih baik dari puisinya Al-Khansa gitu. Cuman dinilai sama komentator puisi, ya puisinya Al-Khansa ini nggak ada saingannya. Al-Khansa nanti kapan-kapan antum inilah pelajarilah. Itu nanti Al-Khansa masuk Islam dan luar biasa. Nanti Al-Khansa ini yang 3 anaknya itu menjadi mujahid dan syahid. Nah itu Al-Khansa itu. Al-Khansa. Kalau antum tahu ya ceritanya. Gitu. Dan itu pintar, sangat ya, top one-nya lah. Bahkan para sahabat yang lain itu kalah puisinya sama Al-Khansa. Susah kalau kita ya ngebayangin puisi orang meninggal tapi bikin puisi gitu. Ada puisi Ghazal namanya. Ghazal itu puisi romantis, kebahagiaan, hal-hal yang indah, cinta. Contohnya apa? Majnun Laila. Kalau antum tahu ya. Majnun Laila apa Laila Majnun? Salah, tuh bahasa Arabnya kurang pas. Kalau Laila Majnun, Laila kan perempuan. Ya. Kalau Majnun itu nggak pas. Harusnya Majnunah kan? Kan tak marbuto kan belakangnya. Nah, saya udah belajar. Yang benar adalah Majnun Laila. Bukan Lailanya yang gila kan? Gitu kan? Tapi gila karena Laila kan? Laki-laki tergila-gila karena Laila. Ada seorang laki-laki tergila-gila sama Laila. Jadi namanya Majnun Laila sebenarnya. Bukan Laila Majnun. Kalau Laila Majnun, sifat Majnunnya Laila kan. Laila yang bodoh. Dan itu juga secara bahasa salah. Harusnya Laila Majnunah, bukan Laila Majnun. Jadi bukan Lailanya yang gila, gitu. Yang gila, tapi laki-laki yang tergila-gila dengan Laila sampai dia melakukan berbagai macam hal kan gitu. Nah, itu Ghazal ya, contohnya. Nah, ini hija itu puisi hinaan. Jadi ada satu kaum itu bisa terhina gara-gara puisi, itu ada. Samalah kalau kita breaking news gitu kan.
Ada orang sangat terhina gitu kan, gara-gara apa? Gara-gara beritanya tersebar di mana-mana melalui breaking news. Misalnya koruptor, di breaking news diputar terus di mana-mana stasiun TV gitu. Puisi itu seperti media massa sekarang. Kalau zamannya Quraisy. Nah, hija itu hinaan. Nah, Ummu Jamil itu merasa terhina dengan dua ayat itu. Wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu kalau kita sih nggak bisa merasakan ya. Kalau orang Arab tuh merasakan ini hinaan yang sangat luar biasa. Gitu. Hinaan yang sangat luar biasa. Makanya dia nanti menghina Rasulullah kan. Memberi stigma buruk pada Rasulullah. Muzammam. Istilah muzammam itu salah satunya diungkapkan oleh Ummu Jamil. Jadi Muhammad kan artinya terpuji. Muzammam itu orang yang buruk tercela. Mana muzammam? Muzammam siapa? Muhammad. Muhammad itu yang terpuji. Muzammam gitu. Disebut sama Ummu Jamil itu muzammam. Muhammad itu disebut muzammam. Jadi nggak ada orang buruk di sini. Ada Muhammad gitu, orang sangat terpuji. Dan kita tahu Muhammad kan, ya, kita belajar kan di masa mudanya Rasulullah kan. Beliau sangat digerari al-amin, sangat dipercaya, kemudian luar biasa perangainya dan segala macamnya. Itu kan orang sangat yang terhormat. Tidak ada celah untuk apa menghina Rasulullah, itu nggak ada dari berbagai sisi ya. Di luar kenabian. Artinya Rasulullah sebelum diangkat menjadi nabi itu nggak ada celahnya, udah nggak ada celahnya. Artinya sangat sempurna, manusia yang sangat sempurna. Jadi nggak ada celah untuk menghina sebenarnya. Jadi aneh juga kalau ada yang menghina, disebut muzammam, justru malah memperburuk citra yang menghina, bukan bukan memperburuk citra yang dihina. Yang menghina malah yang buruk gitu. Disebut muzammam. Bahkan ya, bahkan orang-orang Quraisy ini di rumahnya Walid bin Mughirah gitu. Ini petinggi Quraisy itu sampai rapat loh. Sampai syuro menentukan Muhammad ini mau dibuat apa? Mau dibuat stigma apa gitu. Rasulullah ini. Dibuat apa? Majnun, gila. Kita tahu orang gila dan Muhammad nggak gila gitu. Apa dibuat apa? Kahin, kahin dukun, dukun. Ya kita tahu lah dukun stylenya gimana, pakaiannya gimana, apa yang dia bawa tahu lah dukun kita. Ini bukan style dukun gitu. Kalau bahasanya outfitnya bukan outfit dukun lah. Ini kemudian ya udah kita buat aja penyihir. Penyihir juga kayak gini gitu kan. Sahir, penyihir nggak kayak gini. Itu rapat mereka itu untuk menentukan stigma yang cocok untuk disematkan kepada Rasulullah itu apa. Sampai mereka membuat stigma-stigma buruk itu. Sampai ya pada akhirnya ya udahlah yang mendekati aja, yang mendekati penyihir artinya kan gitu. Seperti itu. Kemudian menghina dan mengolok-olok gitu. Gazem, hazem, lazem gitu. Surat Al-Muazzah itu mereka menghina dan kemudian dibalas oleh surat wailul likulli humazatil lumazah gitu kan, seperti itu. Mereka kemudian menyakiti fisik, meludahi, meletakkan kotoran di atasnya, artinya di atas tubuh Rasulullah, kemudian merobek bajunya. Itu intimidasi, serangan-serangan kepada Rasulullah. Mencekik, memukul, bahkan sampai mau melempar batu membunuh, itu Abu Jahal. Walaupun nanti Jibril datang dalam bentuk unta yang sangat besar gitu. Akhirnya nggak jadi dilempar batu sama Abu Jahal. Dan juga ancaman dan upaya pribadi untuk membunuh Nabi SAW seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab. Itu pernah dilakukan. Yang tadi saya bilang itu agak aneh dua orang ini. Menyimpang sendiri dari kaumnya. Dia mau berusaha untuk membunuh. Ya, pokoknya mau bunuh gitu. Masalah nanti urusan perang, perang lah gitu. Gitu. Cuman qadarullah-nya itulah Umar menjabat hidayah, sedangkan Abu Jahal tidak sampai sempat untuk membunuh Rasulullah SAW. Nah ini slide selanjutnya itu data serangan fisik. Nah, ini hadis-hadisnya ya, datanya aja gitu. Dipermalukan di depan umum dengan menaruh kotoran, dicekik dengan kain, di Sahih Bukhari, dipukul hingga pingsan, di Mustad Al-Bazar, dipukul hingga berdarah, di Mustad Al-Ahmad. Upaya Abu Jahal menginjak leher Rasulullah, di Fathul Bari, upaya Abu Jahal membunuh Nabi SAW di Syirahnya Ibnu Hisham. Gitu. Apakah mereka berhasil menghambat dakwah? Enggak. Tidak berhasil. Bagi Rasulullah itu tidak berpengaruh. Fokus. Kita kan nggak sampai ada ustadz dicekek gitu.
Kalau ditusuk pernah ya di sini ya, di Lampung ini. Ya, almarhum Allah yarham ya, Abu Jaber. Tapi kalau lagi ceramah kemudian apa disiram, kan jarang gitu kan. Nggak pernah kita lihat. Kalau ada ustadz lagi ceramah disiram pakai air aja, air biasa aja disiram atau kopi disiram gitu. Itu menjadi berita yang sangat luar biasa gitu. Ini Rasulullah dicekek, dipukul sampai berdarah, itu tidak berpengaruh terhadap agenda Rasulullah. Dakwah jalan terus dan nggak sibuk juga. Viral ini, rame gitu. Enggak, Rasulullah ya sudah. Justru malah kalau diviralin justru menimbulkan bentrok dan itu menjadi uh, presiden buruk nanti terhadap dakwah Rasulullah. Terakhir, menyerang Al-Quran. Menyerang Al-Quran dilakukan dengan menodai kesucian Al-Quran dan bobot wahyu. Merendahkan risalah atau misi Islam. Artinya Al-Quran itu tidak jadi sakral lagi. Al-Quran itu dibuat, itu cuma puisi yang dibuat oleh Muhammad. Seperti itu. Ya, sampai sekarang sebenarnya Al-Quran itu direndahkan sampai sekarang ada. Dibakar, bahkan diinjak. Dosen menginjak Al-Quran di depan mahasiswanya, itu kan ada kejadian-kejadian itu. Al-Quran dibuat, Al-Quran yang kita baca sekarang ini dibuat, itu Al-Qurannya palsu gitu. Seperti itu. Yang asli di mana? Di Lauhul Mahfuz gitu. Ya ada kayak gitu-gitulah. Kemudian ya ini Al-Quran yang sekarang ini mushaf ini cuman kertas, cuman tinta, kumpulan tinta dan kertas aja ditulis. Jadi nggak sakral lah, bolehlah dia apa-apain gitu kan. Justru malah itu apa namanya orang-orang rebel yang buat seperti itu kan. Justru malah kita diperintahkan mengagungkan Al-Quran, menjaga adab-adab Al-Quran. Al-Quran ditempatkan kalau kita tumpukan buku, diusahakan tempatkan paling atas. Tidak boleh di tengah ataupun apalagi di bawah. Al-Quran kalau bisa tidak diletakkan di lantai. Kan itu ada adab-adabnya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat. Ada yang boleh, ada yang makruh, kayak gitu-gitu. Kalau membaca Quran bahkan diusahakan dalam kondisi suci. Ada yang mewajibkan, ada yang menyunahkan, dan segala macamnya. Kemudian Al-Quran juga harus dijaga apa namanya keasliannya dan segala macamnya. Makanya dihafal. Itu kan adab kita terhadap Al-Quran. Kemudian ditadaburi, diamalkan dan segala macamnya. Justru malah banyak yang merusak Al-Quran, ditafsirkan dengan serampangan, dengan metode hermeneutika dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Al-Quran sangat ya kalau kita dijaga adabnya artinya sangat-sangat tinggi Al-Quran posisinya. Posisi Al-Quran itu sangat tinggi. Justru malah Al-Quran yang diserang sama mereka. Kemudian menolak Al-Quran sebagai kalam Allah. Mereka hanya mengakui keunggulan bahasa Al-Quran sebagai karya puisi. Ya, artinya orang-orang Quraisy ini nggak mengakui bahwa Al-Quran itu dari Allah. Mereka ini cuma puisi yang dibuat Muhammad. Atau secara paradoks sebagai mantra sihir. Ini mantra sihir nih, sehingga orang-orang tuh mau masuk Islam gara-gara Al-Quran. Itu kalau antum baca surat Al-Mudassir di tafsirnya, itu ayat 18 sampai 25, itu mereka bingung terhadap Al-Quran. Mereka mau bilang apa Al-Quran sebagai apa nih? Mantra, sebagai puisi, enggak juga. Puisi itu lebih, apa namanya, di bawah ini, bahasa Al-Quran tuh jauh di atas puisi. Nggak bisa. Sihirlah sihir gitu, dibuat sihir. Artinya serangan-serangan terhadap Rasulullah dan juga Al-Quran itu sangat luar biasa oleh orang-orang Quraisy. Kemudian menganggap Al-Quran terutama bagian kisah-kisahnya sebagai dongeng dan mitos. Sehingga berusaha menandinginya dengan menyampaikan kisah raja-raja, para pembesar Romawi, Persia, dan lain-lain. Antum baca surat Luqman ayat 6-7. Itu sebelum nanti kisahnya Luqman, itu kan bahas tentang ini. Jadi, dan ayat ini biasa dipakai untuk golongan sebelah gitu untuk tidak boleh apa namanya menyanyi gitu, larangan untuk menyanyi dipakai dengan ayat ini. Yaitu kita nggak bahas lah fikih nyanyi gitu, fikih lagu gitu. Tapi kita bahas sirah. Artinya mereka menganggap Al-Quran ini cuman bagian kisah-kisah, dan saya juga bisa buat gitu. Jadi ada orang-orang Quraisy yang melakukan riset, datang ke Persia, datang ke Romawi. Ini saya pulang sama kok yang diomongin sama Muhammad nih gitu.
Ini saya juga dapat dari kisahnya dari Persia, sama mirip-mirip lah kisah raja-raja gitu. Jadi dianggap Al-Quran itu cuman dongeng belaka. Jadi eh, ya nggak jauh lah dongeng menjelang tidur gitu, kisah-kisah Israeliat lah. Kemudian yang terakhir, menganggap Al-Quran sebagai plagiat dari agama lain di surat An-Nahl ayat 103. Antum tahu nggak, orang-orang Quraisy itu ada yang menyatakan Islam itu, bahkan di Eropa ya, artinya gini, di Quraisy itu menjelekan Al-Quran. Tapi di Eropa, di saat yang sama, di Romawi, itu dianggap Islam itu jadi sempalan dari agama Kristen. Jadi Islam yang ada, yang dibawa oleh Rasulullah, itu cuma sempalan. Sama seperti Islam sekarang ada sempalannya Syiah, itu contohnya lah. Gitu. Dulu di masa Rasulullah, orang-orang Eropa, orang-orang Romawi menganggap Islam itu sempalan dari Kristen. Itu sama kisahnya sama gini, cuman dia agak beda aja, menyempal sedikit lah gitu. Jadi dibuat seperti itu. Jadi menganggap Al-Quran, kitab Al-Quran itu yang diturunkan kepada Rasulullah itu plagiat dari agama Nasrani ketika itu. Jadi seperti itu. Jadi mereka menganggap justru malah Injil dan juga Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kan ditulis oleh mereka sendiri kan, mereka yang menulis. Ya sama aja kayak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, muncul lagi namanya Al-Quran gitu. Menganggap ya, sehingga mereka menganggap Al-Quran dan juga agama yang dibawa oleh Muhammad itu adalah agama sempalan dari agama Kristen. Ini versi yang Arab lah seperti itu. Versi Mekah, Kristen versi Mekah gitu. Dianggap seperti itu. Jadi mereka menganggap menyerang Al-Quran dengan cara seperti itu. Nah, itu yang bisa disampaikan. Ahlan yang baru datang mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Artinya itu berupa serangan-serangan dari orang-orang Quraisy tentang Islam. Serangan-serangan Quraisy terhadap Islam. Cara-cara mereka yang lakukan sampai mereka kebingungan, bahkan sampai putus asa menyerahkan, saya menyerahkan agama mereka, menyerahkan agama mereka. Ya Muhammad, kamu bolehlah, kami bolehlah menyembah Tuhanmu, tapi kamu nanti besok menyembah Tuhan saya. Itu kan sudah menggadaikan agama. Makanya kata Al-Quran, lakum dinukum, urusan agama agamamu, agamaku agama, urusannya nggak ada gitu, nggak ada, nggak bisa gitu, seperti itu. Baik, itu bisa disampaikan. Sudah 17.37. Tafadol kalau ada pertanyaan. Dipersilakan. Di Zoom juga boleh ya, Zoom. Ya, Fakih, tafadol. Ada ini, ada kaum yang kurang baik ya. Yang Contoh, nggak usah jauh-jauh dari zaman Khulafaur Rasyidin ya. Setelahnya kan Muawiyah. Ya Muawiyah dengan segala kelebihannya beliau sahabat Rasul. Cuman dalam menerapkan politiknya, dia tidak memakai sistem syuro untuk menunjuk khalifah setelahnya. Dia justru menunjuk Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Ya, politik dinasti lah kalau kita sekarang. Seharusnya menggunakan sistem syuro, musyawarah untuk menunjuk khalifah setelahnya. Nah itu sudah, makanya Khulafaur Rasyidin yang diakui hanya 4 kan. Sehingga ketika Muawiyah diangkat, kemudian menunjuk Yazid, itu sebenarnya sudah tidak masa khalifah lagi seharusnya. Itu sudah masuk ke masa dinasti, kerajaan gitu. Ya, politik dinasti lah sekarang gitu. Nah, itu mulai keburukan. Walaupun dengan segala kelebihan, kita tidak bisa pungkiri bahwa itu sahabat Rasulullah, Muawiyah. Dan kita tidak boleh menghina. Kadang dulu saya waktu SD, guru agama saya menghina itu. Muawiyah itu sangat dibuat stigmanya sangat buruk. Dan itu juga kurang tepat sebenarnya. Gitu. Bener nggak? Antum melihat Muawiyah seperti apa? Hah? Baik atau buruk gitu? Sebelum saya sampaikan ini, jangan takut gitu. Sepertinya buruk kan, dia yang merebut kekhalifahan Ali ya kan gitu kan, dia yang disebut membunuh Hasan dan Husain misalnya, atau Hasan gitu kan, seperti itu stigma sebenarnya yang dibuat. Aslinya Muawiyah, dengan posisi Muawiyah sebagai sahabat Rasul, kita tidak boleh menghina.
Masalah dia urusan politik dan segala macamnya, nah itu urusan lain. Nah, sehingga anak-anak dari termasuk Abdullah bin Umar, kemudian apa namanya, anaknya Abu Bakar itu siapa lupa saya. Kemudian Abdullah bin Zubair dan segala macamnya itu tidak sepakat dengan keputusan Muawiyah menunjuk Yazid sebagai penerus dari khalifah. Dan terbukti nanti Yazid melakukan kezoliman. Gitu. Yazid melakukan kezoliman dengan berbagai macam yang luar biasa, termasuk mengangkat siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tahu siapa Hajjaj? Tahu, Li? Hajjaj itu membunuh banyak ulama-ulama di Mekah. Itu gubernur Mekah, Hajjaj bin Yusuf. Sehingga nanti terjadi sampai dengan kasus pembakaran Ka'bah itu. Termasuk pembakaran Ka'bah itu di masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Itu nggak jauh dari masa Khulafaur Rasyidin. Itu nggak jauh-jauh. Di masa Khulafaur Rasyidin terjadi pemberontak. Bahkan terjadi 2 khalifah ketika itu. Ada Abdullah bin Zubair menyatakan diri sebagai khalifah di Mekah. Dan dia tidak mengakui kekhalifahan dari Bani Umayyah. Makanya nanti ada selip tuh. Kalau antum baca sejarah Islam. Sejarah politiknya ya. Gitu. Sangat-sangat kelam sebenarnya. Makanya ya nanti kalau antum belajar lebih lanjut ada masa-masa khalifah di Bani Umayyah yang buruk-buruk. Walaupun ada yang baik-baik termasuk Umar bin Abdul Aziz. Nanti Bani Abbasiyah juga seperti itu. Di masa Bani Abbasiyah itu di bukunya MKUI kalau antum buka ya. Itu khalifah Baghdad itu sedang diserang, khalifah sibuk sama apa? Sama main burungnya. Burung tahu burung ya? Baghdad diserang sama Mongol, itu sibuk main burung dia. Itu khalifah. Saya nggak tahu, lupa namanya siapa. Dibacanya di buku MKUI. Udah pada punya kan? Udah, antum udah. Ali, siapa pagi kalau mau baca tuh. Yang lain udah punya, udah saya kasih semua. Dibaca nggak bukunya? Dibaca bukunya. Nah, ya itu luar biasa. Jadi nggak semua khalifah itu baik. Gitu. Nggak semua khalifah itu lurus dan benar. Artinya lurus itu mungkin dari akidahnya bisa lurus, tapi dari sistem pemerintahnya bisa jadi lebih zolim dari sistem demokrasi bisa jadi. Gitu. Makanya jangan mudah-mudah tegakkan khalifah. Khalifah yang mana yang mau untuk tegakkan? Khalifahnya Hajjaj atau khalifahnya Khulafaur Rasyidin, kayak gitu. Ya, itu ya. Ahlan. Tadi kan Ustaz sampai ini kalau Al-Sofian itu kedudukan sangat tinggi dalam tradisi Arab. Tapi kalau saya dengar paparan materi Ustaz tadi kayaknya tidak lebih tinggi dibanding kepentingan kepemimpinannya pemimpin di sana. Karena buktinya kalau Al-Sofian lebih apapun, maka tidak mungkin orang-orang Bani Quraisy secara umum gitu ya, selain Bani Hasyim itu rela menukarkan pemuda terbaik mereka gitu, dengan Rasulullah. Artinya kan tadi kan disampaikan itu sama Abu Thalib Ya. Abu Thalib sudah meninggal. Apa namanya pemuda ini ketika ditukar itu akan saya terimakan dan Rasulullah. Tapi kan siapa tak mereka juga kan tidak bisa menugas secara sepenuhnya kalau itu bahkan diberi makan oleh Abu Thalib, bisa jadi dibunuh juga. Tapi kan nggak mau. Artinya ketika mereka bani-bani itu yang lain itu ditukarkan itu, artinya kedudukan saudara itu bagi mereka, anggota mereka itu tidak lebih tinggi dibanding kepentingan pemimpin. Iya. Karena itu sudah saking putus asanya Quraisy nggak bisa menyentuh Rasulullah. Ya karena antum kalau udah putus asa gimana sih? Berbagai macam cara dipakai kan. Walaupun cara itu ngelanggar gitu. Aslinya asobia itu sakral buat mereka. Nggak boleh mereka itu menyerang kabilah lain satu orang. Makanya Rasulullah itu dijaga sama Bani Hashim tuh seperti menjaga kehormatan. Bukan menjaga akidah Bani Hashim itu, bukan menjaga Islamnya,
Tapi kehormatan, kalau Muhammad diapa-apain, maka kehormatan kami yang akan jelek. Gitu. Kami ini suku terbaik di Mekah, artinya suku yang deretan topnya lah, Bani Hashim. Jadi nggak boleh macam-macam sama suku kami. Gitu. Ya kalau kita bahasanya sekarang, kalau asabi itu banyak sih kalau hari ini ya. Kalau kita ngebayangin dulu suku itu agak repot. Kalau ini banyak, ya termasuk partai misalnya, partai. Ini korupsi nih partai. Oh itu ini apa namanya? Saya akan bela itu gitu. Kayak gitu. Tapi kalau saking putus asanya sudah, gimana caranya nggak bisa. Ya sudah serahkan aja lah gitu. Anak kami tuker gitu. Itu tadi asobiah memang sangat dominan dalam Quraisy. Tapi kalau saking putus asanya gimana caranya nggak bisa menyentuh Muhammad, maka ditukerlah anak terbaik mereka, Bani Makhzum ini, sama ya, siapa namanya? Umayyah tadi apa siapa gitu. Dengan Muhammad. Ini buat anak kamu, Muhammad buat kami gitu. Gitu. Walaupun ya kalau Abu Thalib jelas, Bani Hashim kan termasuk bagian dari Hilfu Fudul. Artinya menghindari kezoliman. Segala bentuk kezoliman itu inisiatornya adalah Bani Hashim, Bani Asad, kemudian dan Bani-Bani beberapa yang lainnya. Untuk melawan dominasi dari Bani Makhzum, Bani Abdus Syams, Bani Saham. Gitu. Sejarahnya dulu itu dulu. Ketika perang Fijar, makanya berhubungan. Makanya kalau belajar sirah itu menurut runtut ya. Perang Fijar itu kan terjadi kezaliman antara orang-orang Quraisy dengan suku Kinanah yang lainnya. Dan yang nanti akan berusaha mendamaikan adalah pimpinannya adalah Bani Hashim. Itu. Pimpinannya adalah Bani Hashim, termasuk di sampingnya Bani Asad dan Bani yang lainnya. Lawannya adalah Bani Makhzum, Bani Abdus Syams dan Bani Saham. Nanti ini berlaku sampai nanti Rasulullah SAW diangkat. Makanya mereka tuh nggak sepakat. Kenapa? Salah satu nggak sepakatnya Rasulullah menjadi Nabi adalah dari Bani Hashim. Kenapa bukan dari Bani Makhzum? Makanya perlawanan Bani Makhzum itu sangat sangat sengit terhadap Rasulullah. Kenapa? Karena sejarahnya dulu seperti itu. Gitu. Ini harus paham. Dia baru datang mengenai nggak bingung. Diputar lagi ininya nanti rekamannya. Itu. Asobia itu sangat kental. Makanya sempat ada yang bilang orang-orang Quraisy, kalaupun ada seorang rasul itu bukan dari Bani Hashim harusnya, dari Bani kami gitu, Bani Saham gitu. Ini orangnya Umayyah bin Khalaf ini gitu. Ataupun dari Taif. Siapa lupa namanya. Yang ketika nanti hijrah dia akan provokator untuk melempari Rasulullah ketika Rasulullah mencari suaka di Taif gitu. Itu. Jadi itu. Jadi kesukuan Asobiyah itu sangat kental. Ya kalau kita sekarang mirip-mirip lah. Walaupun bukan kekeluargaan ya Asobiyahnya. Kepartaian, kemudian organisasi bisa jadi Asobiyah. Bisa jadi antum itu nggak sepakat dengan organisasi lain karena gara-gara Asobiyah. Membela anggotanya sendiri. Termasuk pelajar tawuran itu Asobiyah itu. Karena mempertahankan SMA-nya, SMK-nya gitu. Padahal sama-sama kebodohan kan kayak gitu. Jahiliyah itu sebenarnya. Asobiyah ya. Cuman karena sudah habis cara, gimana caranya nggak bisa menyentuh Muhammad, nggak bisa menyentuh Rasulullah karena dipagari oleh Bani Hashim. Ya udahlah gitu. Tuker aja nih anak kita nih sama Muhammad gitu. Tawarin. Walaupun peluangnya kecil. Saya kan Quraisy juga berpikir Abu Thalib ini akan menolak. Nggak akan menukar keponakannya dengan anak dari Bani Makhzum. Cuman dicoba aja lah gitu. Ya pada akhirnya juga ditolak. Seperti itu. Jadi jahiliyah itu. Ahlan, yang lain. Insya Allah. Yang baru datang mudah-mudahan connect lah. Minimal dapat pahalanya. Ya, kalau tidak ada lagi, kita akhiri ya. Mudah-mudahan pekan depan tentang materi tentang, kalau nggak salah, di kalendernya itu masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Masuk Islamnya Hamzah dan Umar. Ini baru, ya kalau dari periode kenabian,
3 tahun pertama sudah kita lewati, ini masuk kita ke 3 tahun kedua masa kenabian. Kan Hamzah dan Umar itu di tahun ke-6 Hijriah, ke-6 kenabian. Baru nanti kita masuk periode ketiga, periode terakhir di Mekah, baru nanti hijrah. Hijrah pun nanti kita bagi beberapa periode. Masih panjang. Ini baru pertemuan ke-31. Masih. Saya kalau di Al-Irsyad sampai 150 kalau nggak salah. Berarti belum setengahnya ya. Sabar ya Fakih. Ali dan lainnya. Mudah-mudahan istiqomah. Demikian yang bisa disampaikan. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.